malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami tatap muka dapat kembali menjumpai Anda. Tentu saja, kami menyajikan tema dan juga narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, hari ini kita akan bercerita tentang transformasi pemuda hebat ekonomi kreatif bersama Paguyuban Pakuwojo. Nah untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV. Saya perkenalkan yang pertama dengan Haji Daryana, Ketua Bidang Ekonomi Pakuwojo. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian dengan Bapak Ahmad Nur Slamet, Bidang Kepemudaan. Kalau salah mohon dikoreksi. Dari Pakuwojo juga. Selamat malam. Selamat malam. Kalau salah nanti saya mohon dikoreksi ya. Sebagai apa? Yang jelas sama-sama Pakuwojonya. Oke. Terima kasih sudah hadir berbagi malam hari ini kita di sini. Pemirsa, persaingan ekonomi dunia semakin ketat. Indonesia harus mampu menggali sumber daya yang ada, baik itu melalui ekonomi kreatif, SDM, dan apapun itu yang dapat membangkitkan pergerakan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, pada malam hari ini kita ingin mendengar seperti apa cerita dari paguyuban ini berdampak, berbuat untuk Kalimantan Tengah khususnya. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita ingin mendengarkan dulu seperti apa sih Profi Pakuwojo itu, berapa lama ada di bumi Tambun Bunga ini, dan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk kita semua. Silakan saya ke Pak Haji dulu, Pak Haji Daryana, Ketua Bidang Ekonomi Pakuwojo. Profil singkat, visi-misinya. Baik Mbak Alif, jadi saya sebelumnya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pakuwojo, jadi Paguyuban Keluarga Wong Jawa Provinsi Kalimantan Tengah, dan alhamdulillah bahwa Pakuwojo di Kalimantan Tengah ini kita berdiri itu sejak 13 Maret 2005. Nah, jadi ini cukup lama keberadaan Pakuwojo ini, dan kita mungkin sudah generasi yang kesekian gitu ya. Dan sebelumnya memang Pakuwojo ini banyak bergeraknya itu ada di 3 bidang. Yang pertama di bidang paguyuban itu sendiri, karena kita ini Pakuwojo ini kumpulan dari banyak paguyuban keluarga Jawa yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian menghimpun dalam satu keluarga besar yaitu Pakuwojo. Jadi kan kita ini kan ada paguyuban Longapak, ada paguyuban Jawa Timuran, ada Jogja, ada Solo, dan lain sebagainya. Nah di Pakuwojo ini memang satu tadi saya katakan itu di bidang paguyuban, kemudian berikutnya di bidang pemberdayaan dan sosial, ya. Kemudian lebih banyak tadi bergeraknya di awal-awal itu adalah untuk program budaya. Jadi kalau orang Jawa itu kan nguri-uri budaya Jawa yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga itu sebagai perekat kita semuanya. Dengan budaya itu kita bisa saling bertemu, bersilaturahim, kangen-kangenan gitu. Nah, kemudian belakangan ini memang kita melihat bahwa kita tidak cukup hanya ngurus paguyuban kita sendiri, ngurus di pemberdayaan dan juga di kegiatan sosial, tetapi perlu ditingkatkan, sehingga periode yang sekarang ini 2022-2023 ya selamat ya, ini kita tambah banyak bidang. Antaranya ada bidang pemberdayaan perempuan, kemudian bidang kerohanian, keagamaan dari berbagai agama yang ada, karena Pakuwojo juga ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, semua ada di situ. Kemudian juga termasuk bidang kepemudaan dan organisasi serta kaderisasi. Nah, ditambah lagi bidang pemberdayaan ekonomi. Ini supaya keberadaan Pakuwojo itu bisa lebih bermanfaat, bermaslahat untuk keluarga besar, keluarga Wong Jawa yang ada di Kalimantan Tengah, juga tentu untuk masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga bisa berkolaborasi
dengan berbagai bidang tadi. Tidak hanya ngurusi budaya dari Jawa saja, tetapi semuanya bisa bersama-sama dalam berbagai aktivitas dan kegiatan di Kalimantan Tengah. Sehingga harapannya Pakuwojo ke depan itu bisa memberikan sumbangsih yang lebih lagi untuk warga Kalimantan Tengah. Saya tadi tertarik, Bapak mengatakan bahwa di sini kumpulannya tidak hanya satu dari Jawa Tengah saja atau dari Jawa Timur saja, tetapi ada beberapa dari Jogja juga ada. Betul. Nah, seperti apa Pak mentransferkan visi misi ini kepada teman-teman, tetapi disinkronkan dengan falsafah Huma Betang yang ada di Kalteng? Karena kan otomatis teman-teman juga harus belajar seperti apa sih budaya di sini. Nah, seperti itu Pak. Betul. Jadi ini saya kira juga kalau tadi bicara transformasi juga kita juga saya transformasi bukan hanya ekonomi menurut saya, tapi juga transformasi budaya. Bahkan bisa jadi nanti ada akulturasi budaya antara budaya Kalimantan Tengah dengan budaya Jawa. Saya kira itu sangat memungkinkan dan ini sangat penting untuk menjaga kebersamaan, termasuk bagaimana kita sebagai orang Jawa yang ada di Kalimantan itu selalu mengikuti atau menjalankan apa yang menjadi falsafah dari Kalimantan Tengah, yaitu falsafah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga di Pakuwojo itu salah satu poin yang kita masukkan adalah kita ini harus saling saling asih dan saling asuh. Oke, sekarang sepertinya Bapak di pojok sana udah nggak sabar ya, pengen menjawab sepertinya. Dari geragatnya saya lihat tadi. Jadi kita bergeser dulu ke sana. Kebetulan Bapak di bagian bidang kepemudaan dan kaderisasi ya Pak ya. Nah, yang diurusi di sini apa sih Pak? Jadi apa sih nom-nom tok Pak sing melu nang kene iki karena kepemudaan? Sebenarnya tidak ya. Jadi termasuk bidang yang baru ya, Mas Darya. Ini kepemudaan ini karena kita menyadari betul bahwa regenerasi di setiap organisasi itu ya sesuatu yang wajib ya. Makanya untuk bidang kepemudaan, keorganisasian dan kaderisasi ini dibentuk, tujuannya juga untuk menambah semangat selain daripada regenerasi di organisasi dan di paguyuban Pakuwojo, di Pakuwojo itu sendiri seperti yang tadi disampaikan Mas Daryana, meliputi beberapa paguyuban yang notabene lebih ke Jawa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, bahkan mungkin Jawa Barat ada juga ya. Jadi sebagian diri seperti itu. Nah di sini kita lebih mempersiapkan program-program ataupun hal-hal yang memang kita persiapkan untuk ke depan. Kalau yang pertama kemarin kita merasa perlu, jadi kita mengadakan training of trainer ya kemarin ya. Jadi di situ untuk menyiapkan kader-kader, pembekalan untuk kader-kader untuk punya kontribusi di paguyuban itu sendiri. Nah, tentunya tidak lepas dari arahan-arahan yang sepuh-sepuh di sini ya, karena tentunya ketika yang muda menghormati yang tua dan yang tua itu juga punya kebetulan dengan yang muda, tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Kalau kan tadi mengatakan bahwa ini baru, lah programnya untuk teman-teman muda itu apa Pak di sini Pak? Kita untuk yang muda itu penggalangan ke teman-teman di UMKM ya, di UMKM karena kita salah satu contoh mungkin di Ngapak ya. Jadi kita juga punya binaan-binaan teman-teman UMKM ya, salah satu targetnya yang dari pemuda ya harapannya itu. Karena keterlibatan UMKM itu juga sangat vital ya, terkait dengan kondisi perekonomian ya, baik secara regional di Palangkaraya khususnya yang sementara ini, dan ke depan kita akan kembangkan ya untuk sampai ke Kalimantan Tengah. Seperti itu. Karena berbicara langsung tadi masuk ke dalam ekonomi kreatif, saya ke Pak Daryana lagi. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia kita sangat melihat itu disebutkan sebagai kemarin salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Waktu pandemi kita masih bertahan, di tempat lain sudah agak-agak collapse kita lihat. Nah,
Bagaimana teman-teman ini menanggapi itu? Karena tadi beliau sudah mengatakan ada ekonomi kreatif, ada UMKM. Jadi sisan Pak di sini Pak. Opo itu bahasanya sisan ya. Terus pokoknya campur baur ya Pak. Ya. Jadi begini. Sampai naik gitu ya. Memang saya juga ini ekonomi kreatif kan macam-macam. Ada yang di bidang seni, fashion, kemudian kerajinan yang lain, mungkin juga dari barang-barang yang bekas jadi dimanfaatkan dan lain-lain. Kemudian termasuk juga menurut saya bagaimana marketing. Nah, orang Jawa di Kalimantan Tengah ini kan cukup lumayan banyak. Banyak juga yang Pak, kalau di Papua sendiri yang terdata kurang lebihnya? Kita kan kalau itu sekitar 30% orang Jawa di Kalimantan kan. Jadi banyak sektor, terutama di UMKM tadi itu coba cek aja. Pasti yang jual-jualan itu di pinggir jalan, kemudian yang jual makanan-makanan itu kebanyakan orang Jawa. Tapi kadang-kadang kan ya begitu-gitu saja gitu. Nah, ini yang kita pengen himpun mereka ini kemudian menjadi lebih baik lagi. Termasuk juga kita sedang bagaimana mengupayakan tradisi Jawa yang ada di Jawa itu bisa kolaborasi dengan Klaten, tapi tetap ada hal-hal yang sebenarnya bisa dipakai untuk dikembangkan dan kemudian menjadi menarik dibudayakan kemudian ditularkan kepada anak-anak muda, termasuk contoh kerajinan janur. Ya kan, janur itu kan bisa dibuat macam-macam. Kalau di acara-acara bisa dibuat kembang mayang, bisa dibuat hiasan, bisa dibuat burung dan lain-lain. Jadi macam-macam lah yang kita bisa dimanfaatkan untuk potensi ekonomi kreatif. Nah, kemudian juga tentu kita berharap kawan-kawan ini, makanya kita mulai dari anak muda untuk bisa dilatih dulu melalui trainer of trainer, karena terkait dengan transformasi ini kan namanya transformasi ini kan perubahan, ya kan, dan perubahan ini sejarahnya tidak bisa dilakukan ya kecuali dengan anak-anak muda. Makanya kami di Pakuwojo memang dari awal kegiatan pertama untuk periode kita ini adalah kita kumpulkan dulu pemuda dan kita gembleng dulu untuk bagaimana terkait dengan masalah ekonomi. Karena jujur saja ya kan, orang Jawa, wong Jawa nang Kalimantan itu yang dicari apa toh? Pertama tentu pengen apa? Merubah nasib. Lah kalau tidak kreatif, tidak ada inovasi, tidak ini ya kan susah gitu. Karena kita melihat bahwa di Kalimantan Tengah ini sebenarnya banyak sektor-sektor yang bisa digarap ya dikaitkan dengan ekonomi kreatif, ya kan? Bagaimana mengolah misalnya ya di kita itu ada anggota kita Pakuwojo itu yang mengolah ikan gabus menjadi abon. Nah, itu kan kreatif juga itu Mbak Penny kan, itu Robin Hood. Nah, itu salah satu binaan kita juga seperti itu. Jadi anggota kita dan yang lainnya banyak ya. Nah, ini yang termasuk tadi yang katakan ada kawan kita yang dari Yogyakarta, udah dia juga punya keahlian untuk bagaimana merubah plastik ini menjadi bunga, plastik ini menjadi hiasan, ada juga ya dikembangkan. Jadi termasuk juga ada kawan-kawan yang memang ahli untuk ukir segala macam. Nah, di Kalteng ini kan belum ada saya melihat yang terkait dengan kreativitas bidang seni yang misalnya ada sekolah khusus misalnya, atau bahkan saya lihat di Kalteng ini saya belum ada perguruan tinggi yang khusus menggarap seni kan? Gimana? Ada Mbak Olive? Ada yang khusus bagian seni, iya kan? Kesenian, seni rupa dan lain-lain. Ya, belum saya lihat belum tuh. Ya kan? Sehingga kita punya senior juga Pak Eko Yes, orang Jawa juga ya, orang Jawa juga Pak Eko Yes tahu ya. Ya juga membimbing anak-anak bukan hanya orang Jawa tapi juga diajarkan supaya ini kreatif dalam seni rupa Pak Eko Yes ya. Pak Eko Yes ya, saya kira sudah sering juga tampil beliau. Jadi itu kira kawan-kawan yang ada di Paguyuban Pakuwojo itu dengan berbagai kompetensinya ingin itu, apalagi yang dikaitkan dengan ekonomi kreatif, dan itu diperlukan anak-anak muda untuk bagaimana bisa mengambil peran ini, termasuk ke depan kita ingin sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan, tidak hanya masalah yang dikaitkan dengan seni kan lebih bagaimana kemudian seni ini bisa kemudian digitalisasi gitu ya, ke digital, ya kan, termasuk kesenian yang kemudian bisa ditonton, ya, dimuat, ya, termasuk di jurnal TV ini kan, jadi bisa teman-teman bisa buat kreatif untuk bisa tampil di media
Nah, ini saya kira sangat penting ya, sehingga dengan adanya kreativitas itu ya kan, mungkin kalau sekarang kan kalau kaitan dengan kreativitas kan, ada loh anak muda yang dia selfie aja bisa dijual puluhan juta. Yes. Nah itu kan dengan kreativitas itu macam-macam yang bisa ada. Kemudian anak muda di tempat lain yang bisa, kalau saya tahu saya ada di Sulawesi itu ya, di daerahnya ada produk bagus namanya Markisah yang tadinya tidak bisa berkembang, dengan dia bisa mengolah itu menjadi sirup, ya kan, dan itu membuat menjadi berkah dari daerahnya. Nah saya kira potensi-potensi yang saya kira nanti akan digarap kira-kira mana ini ya, teman-teman ini potensi di mana, mau mengembangkan apa, ya kan? Itu. Kalau melihat sendiri di Kalimantan Tengah ini Pak, yang peluangnya bagus kemudian belum tersentuh, kira-kira apa Pak? Kalau dari teman-teman sendiri melihat, kemudian saat ini sudah dilaksanakan. Sebelumnya kan angan-angan dulu iki kok ketokane api digarap iki wis kejadian. Lah kan biasanya masih ada yang namanya wes reka-reka lah. Nah, apa dari Pak kaderisasi maksudnya? Jadi begini Mbak, kalau melihat peluang ya, peluang yang ada di Palangkaraya khususnya ya di Kalimantan Tengah. Kalau dari kacamata kita, peluang usaha untuk baik yang sekarang ataupun ke depan itu, pertama makanan, kedua jasa. Ya. Jadi Jasa misalnya Pak? Jasa banyak. Soalnya ini kadang orang sinkron iki Pak, jasa apa? Jasa itu ya termasuk di situ ada barbershop, ya kan, ya layanan cuci mobil, cuci motor, itu termasuk jasa yang di sini itu sangat digandrungi dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dan jarang ada yang mau garap. Banyak sebelumnya. Sebelumnya belum. Sebelumnya memang belum ya. Nah sekarang itu sudah mulai bergeliat ya, sudah mulai menggeliat rupanya di mana-mana sekarang. Kalau dulu contoh kecil, kebetulan saya punya usaha juga pangkas rambut ya Pak ya, pangkas rambut dan kue. Kenapa saya ambil kue dan pangkas rambut? Itu tadi makanan, kemudian jasa ya. Nah kalau jasa masyarakat di Palangkaraya khususnya itu ya masih sangat membutuhkan. Apalagi kalau kemudian kita punya pelayanan lebih terus orang larang ya Pak ya. Makanya umumnya itu contoh makanan. Bagaimana kemudian kalau makanan biasanya yang enak itu mahal. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan makanan enak tapi murah, harga ekonomis. Nah, itu menjadi tantangan. Kemudian kalau di pemuda itu sendiri kita menginventarisir ya, dari teman-teman pemuda itu sendiri, kita menginventarisir beberapa yang skala prioritas. Karena bagaimanapun juga hari ini yang kita harapkan pemuda-pemuda Pakuwojo itu mampu berkontribusi, mampu memberikan kontribusi. Tidak hanya di paguyuban Pakuwojo sendiri aja, tetapi secara umum ya, membantu perekonomian, kemudian tentunya bagaimana kemudian kita bisa memunculkan gagasan-gagasan, ide-ide baik yang berkaitan dengan program-program ekonomi kreatif dan lain sebagainya di Palangkaraya. Seberapa susah kemarin Pak mengumpulkan teman-teman anak muda ini mau bergabung? Kan kalau orang berpikir, aduh paguyuban Gus, cenderung biasanya uang sepuh-sepuh, kan? Terus orang rame, Pak. Nah itu seperti apa Pak? Supaya teman-teman ini mau gabung. Kayaknya ini cukup menarik ya, karena tadi disampaikan Mas Daryana, karena ini kumpulan dari beberapa paguyuban, maka akan lebih mudah kita menjaringnya, itu lebih mudah. Jadi dari beberapa perwakilan paguyuban, saya kira ada yang kemudian bisa kita ajak untuk berpikir satu circle ya, satu frekuensi. Bagaimana yang penting niatnya ini, ayo sama-sama kita majukan. Terus yang kita sampaikan ke teman-teman kan bagaimana kemudian kita mampu membuat jalan ya. Kita mengistilahkannya kunci sukses ya. Ada istilah kunci sukses itu kan ada 3. Berotak cerdas, bekerja keras, dan beribadah dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan. Dan orang isin Pak, yang keempat ya Pak. Papat itu angel Pak. Yang keempat, orang isin ya. Nggak seperti itu. Tapi sebentar Pak,
saya jelaskan orang isi itu nggak malu. Iya. Nanti orang kan bingung Pak. Di sini Di sini kok. popo, di sini tuh tidak malu selama yang kita lakukan baik ya. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, transformasi pemuda hebat ekonomi kreatif bersama Paguyuban Pakuwojo. Kita lanjut. Tadi kita sempat kepotong nih. Saya ke Pak Kader. Iseng aja saya bilangnya Pak Kader. Karena kan mengkaderisasi teman-teman muda. Mengkaderisasi teman-teman muda. Pak Slamet. Susah nggak sih ngumpulin teman-teman yang tadi? Supaya mereka mau, itu aja sih. Terus apa tadi tipsnya? Ada 3, terus kita tambahin 4. Kita lanjut. Ya, sebetulnya sudah menjadi apa ya? Jadi komitmen ya. Pertama menjadi komitmen yang tergabung dalam apa namanya di bidang pemuda ya. Sebetulnya ada korelasinya juga sih, kita pemuda dengan beliau Mas Daryana yang ada di ekonomi. Jadi pada saat itu juga kita memang menyiapkan kader-kader yang memang mampu kemudian berpikir dan selain itu juga mampu mengajak yang lain ya. Ketok tular. Betul. Jadi alhamdulillah ada komposisi di mana ya, untuk pemuda kita bikin komposisi, kemudian kita tadi apa inventarisir program-program skala prioritas. Ya memang nggak mudah Mbak, tetapi kemudian dengan duduk bersama, kemudian komitmen, ya apa sih yang bisa kita buat, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus punya kontribusi ya, bukan hanya dari skala paguyuban saja, tapi mampu berkontribusi di pembangunan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Di memang beberapa program memang kita siapkan, tetapi itu juga harus selaras dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari pengurus-pengurus yang lain, khususnya yang apa namanya senior. Jadi Jangan bilang 10 Pak, nggak enak ya, yang senior. Makanya jangan sampai nanti kita melangkahnya tidak seirama, tetapi kita harus seirama dan sejalan. Kadang anak muda kan kenceng Pak sinyalnya. Gaspol Pak. Aja sampai kelajuan. Iya. Seperti itu. Kok gaspol Pak, gaskem ya dengan gitu. Lah kemudian yang menjadi kendala teman-teman itu apa Pak? Kalau pengkaderan ini? Kalau untuk pengkaderan saya kira ada beberapa yang mungkin menjadi apa sih faktor kendala, karena kadang belum matching aja sih Mbak, kadang belum klik ya. Jadi beberapa memang punya pemikiran masing-masing, makanya fungsi dari TOT itu sendiri kemudian kita coba menyeragamkan ya pemikiran. Yang tidak lain tidak bukan ya prinsipnya itulah bagaimana kita mampu berkontribusi, intinya seperti itu sih. Tapi kan itu tidak semudah itu Pak, bagaimana kita berkontribusi untuk kepentingan orang lain. Sementara kadang yang namanya ego sektoral itu ada. Nah, memanage ya Pak? Ya menyusun skala prioritas dulu. Nah, skala prioritas yang termudah saja dulu, karena kadang kita terlalu beranggapan tinggi, terlalu mending membuat sesuatu program yang lugas, yang jelas, yang mudah bisa laksanakan, yaitu yang skala prioritasnya seperti itu. Kalau yang ekonomi kreatif dari kepemudaan apa aja yang mudah kelihatan sekarang Pak? Untuk ekonomi kreatif sendiri dari kepemudaan? Karena tadi kita lihat kan di foto tadi ada tanaman, tadi Bapak kan mengatakan ada untuk makanan. Nah, yang sudah berjalan sekarang lagi dibina? Yang lagi kita bina beberapa sih di UMKM ya, Mas Daryana ya. Di UMKM itu banyak Mbak. Kalau untuk yang skala mikro ya, kecil ya, kita di situ coba apa namanya membuat satu gebrakan. Seperti di contoh ini? Ya ini apa? Subur sekali seperti itu.
apa namanya itu yang Polybag sebenarnya, bukan polybag ya, Pak, air. bukan, nah, apa itu istilahnya itu Ini dia sayur memang mayur. bagian itu dari pertanian ya itu ya, yang sayur mayur, hidroponik. agro ya, agroponik ya. Tapi kan Hidroponik. tidak mudah, Pak, untuk mengajak teman-teman muda seperti ini. Ya makanya ada klasifikasinya dari kader-kader itu siapa kader-kader yang punya potensi di bidang apa di pertanian ini nanti garap ini yang mungkin tadi saya sampaikan jasa di bidangnya ini ada bengkel ada apa dan lain sebagainya kemudian yang sudah cukup besar itu kan di perikanan itu kan ya ada itu si Mas Farhan itu ya Pak Farhan Slamet itu juga pengembangan di perikanan dan sayur mayur juga beliau. Kemudian ada lagi siapa Pak Mas apa itu yang di lintas itu Sastro siapa Suroso. Pak Suroso itu kan di bidang di sentra pertanian dan perkebunan juga. Dan juga wisata kalau beliau. Iya, wisata. Kebun buah. Ya, jadi saya tambahkan Mbak, jadi kita memang dari kawan-kawan ini secara pribadi sebenarnya sudah memberikan kontribusi, termasuk yang di kita ada Pak Suroso itu yang di apa 8 ya di Karwar itu yang mengembangkan agrowisata. Kemudian Ketua Umum Pak Triswanto juga membuka peluang kepada teman-teman yang mau menanam. Jadi beliau siapkan lahannya dan silakan menanam. Ini beberapa sudah kita bina, ada yang menanam semangka, ada yang menanam jeruk, ada buah naga. Nah, ini bisa. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada itu. Nah, kemudian kita juga di Kalteng ini ternyata potensial juga untuk pengembangan madu kelulur. Jadi saya kira di masyarakat di Kalimantan juga banyak itu. Tapi kemarin saya kumpulkan kawan-kawan bidang ekonomi untuk apa? Supaya ini madu ini tidak hanya dijual di kemasan saja. Ada, sudah kemasannya sudah ada, itu yang dikelola Mas Budi itu nanti gimana ditingkatkan menjadi lebih kreatif lagi sehingga bisa menjual misalnya es madu. Ya, kita buatkan kawan-kawan yang mau berjualan kita bikinkan rombongnya. Nah ini kemarin sudah baru pembicaraan, tapi kalau madunya, kelulurnya kan memang sudah berjalan, tapi yang kemudian kita kembangkan supaya kemudian dibikinkan outlet ya beberapa tempat menjadi sesuatu yang kreatif juga saya bikin menjadi jualan es madu dengan harga yang terjangkau, tapi itu juga sangat menyehatkan karena di madu kan luar biasa manfaatnya. Nah ini beberapa hal. Nah ini karena kita memang ini bidang-bidang yang dikembangkan Pak Gojo ini baru ya, ini potensi ini sedang kita himpun. Baik tadi yang di pertanian, kemudian di UMN yang kaitannya dengan teman-teman yang banyak dari kita ini kan pedagang kreatif lapangan ya kan yang jualan macam-macam itu ini juga sempat dan kita juga sempat adakan bazar mereka ini ya kan. Nah ini kita himpun termasuk bagaimana nanti misalnya ada kesulitan terkait dengan permodalan ini sedang sering kita bicarakan dengan Ketua Umum bahkan kawan-kawan yang ini saya kalau mau bicara ini kita bukan ekonomi kreatifnya saya tapi transformasi bagaimana menemankan peluang ya peluang-peluang yang ada. Kalau kita juga di Kalimantan ini kan banyak sawit ya, bisa jadi kita bisa suplai kita dan berusaha bagaimana mencari bisa suplai untuk bukan hanya kalau ketum ini ketum Pak Gojo ini beliau sudah mengembangkan bibit. Kemudian bagaimana pupuknya ini juga potensi. Ini juga potensi ini yang sudah kemudian limbah sawitnya juga. Ya kita upayakan, tetapi tentu nanti kita pilih mana yang menjadi prioritas yang akan dijadikan program kita Pak Gojo. Tapi secara keseluruhan karena masyarakat Kalimantan Tengah ini Pak Gojo atau orang-orang Jawa pendatang banyak di Kalimantan dengan berbagai sektor ya, banyak kan juga sektor informal dan yang lainnya ini sedang kita input. Terutama kita ingin agar jangan sampai begini, kita tidak ingin orang datang Kalimantan Tengah kemudian itu menjadi beban di Kalimantan Tengah. Jangan begitu, kita harus bisa tunjukkan bahwa transformasi kita harus pengen berubah. Perubahan itu juga bagaimana buat nilai tambah tentu mulai dari pribadi. Ya, bagaimana kita di sini bisa mendapat nilai tambah untuk pribadi, nilai tambah juga untuk masyarakat orang lain Kalimantan Tengah. Sehingga ketum itu kalau di kita kan selalu disampaikan kita itu loh Mas Daryana kawan-kawan ya kan yang agama Islam kan tahu itu khairunas anfa'u linas. Sebaik-baik manusia bermanfaat orang lain, jangan jadi beban. Nah ini juga yang
kita coba pikirkan jangan sampai kawan-kawan itu kemudian justru menjadi beban ekonomi. Ya, karena pengen merubah nasib ya harus bagaimana caranya, ya bagaimana caranya merubah, termasuk ini trainer up trainer ini juga dalam rangka anak muda kita latih itu juga sama, jangan berpikirannya kemudian ingin di Kalimantan ini pikirannya pengen jadi pekerja saja atau pegawai saja, karena itu sangat terbatas. Tapi menciptakan peluang. Nah, ini sudah ada beberapa kawan yang memang bercontoh. Tadi saya katakan tadi ada Mas Suroso yang punya agrowisata, ada ketua umum yang mengembangkan berbagai macam produk tanaman buah-buahan, kemudian juga perkebunan, kemudian yang tadi saya bilang kan madu blulut juga dikembangkan, kemudian ini sedang kita upayakan bagaimana menjadi lebih kreatif dengan dipasarkan dengan diseramu dengan supaya kawan-kawan yang lain juga bisa berusaha mulai dari sektor-sektor ini. Nah, ini yang saya kira penting dan nggak perlu melihat apa yang ini kerjaannya begini, jalanin dulu aja. Ya, kok hasilnya kecil, kapan Ya, sugiye? itu. Ini saya kira itu. Jadi berbagai sektor saya kira dan saya pernah juga menyampaikan ini tadi saya sampaikan dulu waktu saya menghadap Pak Sion Jarias waktu beliau masih Sekda dan juga ada kelompok tani musik itu saya mengatakan bahwa kita ini Pak yang namanya kreativitas bertani juga itu juga harus kreatif juga gitu. Bagaimana kita nanam lombok itu ya panen lombok, ya jangan bagi nanam lombok panennya rumput, bagaimana nanam padi segala macam. Nah ini di samping transformasi ekonomi ya terkait dengan bagaimana pengembangan untuk peningkatan kualitas kehidupan kesejahteraan mulai ekonomi, tapi juga dimulai dari tadi saya bilang harus ada transformasi budaya, bahkan harus ada alkulturasi budaya bukan dalam artian masalah kesenian saja, tetapi juga termasuk bagaimana budaya petani, ya kan, berusaha. Itu kan ada kiat-kiatnya, ada dan itu harus dimulai dari bagaimana merubah mindset, kan, ya kan. Kalau mindset tidak berubah, ya tidak bisa. Dan ini perlu waktu, perlu perhatian, perlu training, ya kan gitu. Dan ini kalau kita mau berubah, ini selalu ditekankan terutama anak muda. Ya kan, kalau di saya selalu mengatakan saya punya ayat favorit Mbak Olip di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan saja tidak akan merubah nasibmu, nasib kaum kalau kamu tidak merubah nasibmu sendiri. Sudah jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan Tengah, ya bagaimana caranya ya mengembangkan kreativitas, ya kan, apapun bisa dikerjakan kalau kita mau menjalaninya. Jadi itu diperlukan mindset untuk berubah. Tidak ada bahasa Jawa itu tidak ada simsalabim. Orang Jawa itu ngatakan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Tadi udah tidak ada. Itu nggak ada dengan Pak. Saya juga kelem ini. Itu makanya. Saya juga kelem ini. Ya, jadi tidak ada yang ujuk-ujuk. Semua harus berproses. Ya, termasuk ini. Dinda Selamat ini dari satu outlet ya ke outlet yang lain, ya kreatif bagaimana ini punya mengembangkan pangkas rambut apa namanya TMS apa itu Tegal Mas Slamet. Nah Tegal Mas Slamet. Nah ini sekalian kita semua kawan-kawan kita promosikan semua yang punya usaha Tegal Mas Slamet itu ada namanya. Ya kan, karena kreativitas transformasi juga bukan sekedar hanya masalah peningkatan produk, tapi juga kalau kaitan dengan jasa kan mungkin kreativitas bagaimana ya termasuk promosi ya kan, ya termasuk promosinya bagus, ya kan, kata-katanya bagus ya kan, itu. Nah, cukurannya kalau TMS juga kan bagus, ya kan ngikuti mode. Nah ini juga kan saya kira harus belajar juga. Oke. Kalau untuk support sendiri dari teman-teman Pakuwojo untuk teman-teman perizinan, kemudian kalau yang makanan untuk halal, untuk BPOM seperti apa? Ya sementara ini memang kita belum ke sana ya, tapi tentu kita mengarahkan kawan-kawannya kerata-rata usaha kan sudah diarahkan ke sana, ya kan? Itu. Jadi kita tetap sementara belum bisa mengkoordinir karena memang saya bilang tadi kita ini program baru, bidang baru, kita galang potensi dan ternyata saya katakan tadi teman-teman itu banyak sekali yang memang sudah mengembangkan kreativitas bahkan bukan hanya untuk diri sendiri sudah ada usaha yang sekian orang karyawannya, sekian orang anak muda yang bisa ikut, termasuk bidang seni ya kan, bidang seni kegiatan seni itu kan
dari melibatkan banyak orang juga, banyak juga yang terlibat. Makanya ketika kita ada pementasan seni misalnya yang kita gelar di tempat Mas Suroso itu di 8 di agrowisatanya itu, bahkan kita undang kawan-kawan pedagang ekonomi kreatif itu dan kita gratiskan ya. Untuk apa? Silakan di situ. Kita kumpulkan kawan-kawan di situ, kumpul di situ, kemudian kita gelar kesenian. Waktu itu kita gelar kesenian kolaborasi kuda lumping Sepalangkaraya ya, dengan sekian banyak ratusan pedagang kreatif lapangan yang itu saya rata-rata juga orang kita, dan itu kita gratiskan sehingga sangat menarik. Waktu itu jadi ada kolaborasi dengan kreativitas dari kawan-kawan bidang seni, bidang ekonomi, dan kawan-kawan di pemuda. Nah ini saya katakan ini Pakuwojo baru ya, tidak hanya sekedar masalah budaya, transformasi itu tadi. Nah ini juga perlu ada perubahan. Nah termasuk kemudian kita aturan main di organisasi itu juga kita benahi sehingga kita lebih banyak sekali lagi bermanfaat untuk kepentingan mulai dari keluarga Jawa dan juga untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. Begitu Mbak Liv. Kalau saat ini kita sudah ada di masanya 4.0. Orang mengatakan kan di situ kolaborasi antara dunia digital. Betul. Kemudian dikatakan juga internet, teknologi, produksi, dan juga industri konvensional. Kemudian kecepatan informasi itu kan juga sangat penting. Bagaimana teman-teman masing-masing melihat ini? Khususnya untuk teman-teman di Pakuwojo sendiri, seperti tadi kan produk. Tidak hanya stok sampai di sini, bagaimana dia bisa selain bisa membumi, dia bisa juga keluar. Ya ini, saya kira juga teman-teman secara yang punya usaha sudah mulai ada konten-kontennya kaitannya dengan itu ya sudah. Kalau tidak kita akan tertinggal. Itu, jadi memang harus begitu. Jadi kedepannya memang harus ada perubahan. Kawan-kawan yang belum melek dengan bagaimana digital marketing, masyarakatnya di media sosial, ini harus dibelajar. Nah ini saya kira juga saya mengatakan kepada kawan-kawan generasi muda, ini tantangan. Jadi tidak bisa kita harus menyesuaikan dengan perubahan. Tidak bisa kalau sebuah keniscayaan kita harus mengikuti perubahan itu. Sama tadi ayat yang saya sampaikan, ya kan? Itu kan ayat kekinian, ya kan? Artinya apa? Ya kalau kita mau Tuhannya tidak mau merubah, artinya urusan dunia itu nggak bisa sama dengan dulu. Wong kita saja, mohon maaf ini, ya kan? Dalam kehidupan hari-hari dulu kakek moyang kita itu kan masalah masak saja itu kan pakai kayu, pakai tungku, ya kan? Sekarang kemudian baru belakangan kemudian pakai minyak tanah, kemudian baru pakai gas dan seterusnya kan. Ini kan yang begitu harus tolong listrik itu harus berubah juga. Kalau kemudian kawan-kawan yang punya usaha kemudian cara marketingnya tidak berubah, tidak mengikuti tidak mentransformasi diri bisa juga hanya mengharap orang datang kan bisa. Harus bisa punya aplikasi, bahkan memang harus ikut sistem tertentu yang beberapa sistem yang ada di marketplace itu kan bisa juga sih itu jadi harus menyesuaikan perkembangan. Nah berarti kan juga teman-teman pengkaderan ini juga bertugas ini. Itu menjadi tantangan kita kan. Jadi memang kedepannya terkait dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, mau nggak mau memang kita harus ke sana seperti itu. Makanya di beberapa kesempatan kita mendiskusikan itu, yang tentunya pembenahannya itu bertahap ya, Mas Tari. Kita memang tadi kan disampaikan juga kita produk baru istilahnya kan, jadi penyesuaian, tetapi tadi disampaikan bahwa yang abadi itu perubahan. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Kemudian siapa yang kemudian tidak mengikuti maka akan tertinggal kan seperti itu. Makanya arahnya juga kita ke sana Mbak. Tentunya masih ada fase-fase yang harus kita lalui. Tentunya sabar jualah tahap demi tahapnya akan kita lalui. Karena contoh, kita ambil contoh kecil aja. Begitu tadi ada tayangan sayurnya seger, kan yang ngelihat juga matanya seger. Kemudian kan kepengen beli. Karena apa? Ada promo. Nah, kalau misalnya menang-menang baik di pucuk sana nggak ada promosi, kan kita orang artis itu menang gitu, dan itu Mbak Liv, itu harus dilakukan anak muda. Coba bayangkan kalau kemudian yang begini-begini transformasi ini ditangani oleh yang
Senior. 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 Jangan dibilang Jangan ngomong 10 kan. Iya, karena yang senior pun, yang sepuh pun mungkin menyadari bahwa tidak mungkin lagi mengikuti dengan cepatnya teknologi itu kalau tidak anak-anak muda. Makanya. Tapi kalau ada yang berjuju aret gimana Pak? Gimana? Kalau ada yang berjuju aret ngeyel motor. Oh ya tidak apa-apa, tapi biasanya enggak. Kenapa? Karena Terus legowo ya? menyadari. Menyadari, iya kan? Sudah bisa pegang HP, bisa WA, udah lumayan. Itu Bisa banget itu ya? sudah bagus. Bisa selfie, Iya, sudah oke. Ya, itu pun masih banyak yang nggak bisa kan. Jadi tetap harus anak muda, dan perubahan ini kan cepat sekali ya kan. Bahkan informasi sama sekian detik. Nah ini makanya ini bisa dilakukan sekali lagi anak muda. Saya mengatakan makanya bidang pertama kali yang kita support untuk bisa bergerak itu ya TOT pertama kali kita harus ini TOT dulu, dan itu anak-anak muda, ya kan? Dan idealnya cukup sekali. Nah kemudian kalau transformasi hanya transformasi tapi tidak dibarengi dengan bagaimana aplikasinya, ya kan, inovasinya, ya kan, inovasi kan beda, ya kan. Transformasi tapi tidak ada inovasi ya cuma, makanya harus dibarengi dengan transformasi dan inovasi. Nah ini konsisten. Ya itu makanya sekali lagi di bidang kaderisasi pemuda Gojo ini lebih punya semangat, punya girah untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada itu dengan kawan-kawan muda dan harus bersatu, ya kan. Nah inilah maksudnya kenapa kita berbagi ini kan supaya kita bisa bersatu bersama-sama, ya kan, sehingga kalau ada kendala, ada persoalan itu kemudian bisa saling berbagi, saling mengisi. Sekali lagi transformasi tidak bisa lepas dari anak-anak muda. Ini anak muda lah yang melakukan perubahan itu. Ya kan? Dan sejarahnya memang begitu kan, nggak ada. Teman-teman dari kaderisasi juga harus bisa di situ bagaimana mensosialisasikan bahwa hati-hati jarimu harimaumu. Jadi mereka bisa menggunakan media ini untuk hal yang bermanfaat. Jadi itu dari teman-teman leadership ini pengkaderan di sini. Betul. Karena gini Mbak, jadi ini kan di ekonomi kreatif itu kan di samping terkait dengan tadi pemanfaatan kerajinan barang-barang yang jadi bermanfaat, kemudian di bidang seni, kreativitas seni, kemudian di fashion, model, ya kan, di pakaian, ya kan. Kemudian ada juga, jangan lupa kita anak-anak muda saya lihat itu kan sampai berjam-jam mereka itu di HP main game, betul kan? Nah, tapi bagaimana kemudian main game ini jadi bermanfaat? Ya, ini bagian dari, saya kira, masalah kreativitas. Tadi saya singgung tadi kan, gimana dulu? Gimana main game ini kan bisa jadi sesuatu yang kreatif kalau emang hobinya di game, tapi harus diarahkan. Kalau tidak, jadi kecanduan yang tidak bagus. Game juga akhirnya negatif. Nah, karena salah dalam mengaplikasikannya. Padahal itu bisa jadi bagian dari sesuatu yang kreatif, ekonomi kreatif, melalui apa ya, game tadi. Tapi kalau salah ya tadi, akhirnya malah justru menimbulkan musibah, ya kan, gitu, ya kan, karena kecanduan game yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang anaknya nggak gini, orang bapak ibu aja dolanan, anaknya diseneni lah itu apa itu kan fakta kita sehari-hari. Terus orang tuanya mau menjelaskan, enggak, ini bapak sama ibu ini dodol ini, dodol lopo kan gitu. Makanya edukasi, ya saya bilang tadi edukasi, ya kan, ini penting, ya itu. Karena kalau sudah sampai tahap kecanduan yang nggak bermanfaat itu bahaya. Nah ini seperti, makanya sekali lagi ya, ini generasi muda ini harus betul diarahkan, ya supaya tadi memanfaatkan gadget dari yang konsumtif kemudian menjadi menghasilkan, kan bisa. Saya dulu jadi tertarik bikin, saya lebih loh nilainya puluhan juta, gimana caranya, kan harus itu menjadi sesuatu yang menarik untuk anak-anak muda supaya punya juga kelihatannya sepele begitu loh, gitu kan, ya kan. Sebenarnya kan followernya banyak, followernya banyak gimana gitu. Jadi berpikirnya itu kalau ngomong ekonomi kita ini setiap aktivitas itu gimana supaya menjadi duit kan gitu. Ya tapi kan ini agak sulit Pak. Apa yang menarik bagi orang lain? Orang lain mungkin memikir itu tidak menarik, tetapi teman-teman yang di ekonomi kreatif, pemuda kreatif ini bisa melihat itu menjadi peluang. Rumusnya apa Pak? Nah tadi ini harus dirubah mindsetnya. Merubah mindset itu tidak bisa yang tadi saya bilang ujuk-ujuk. Perlu ada pembinaan, perlu ada pelatihan diarahkan. Supaya apa?
ya kan? Ketika itu kemudian sudah ketemu manjanya kan dia mau berubah jadi tahu bahwa manfaatkan waktu muda sebelum tua, ya kan? Jangan sampai nanti menyesal, ya kan? Tidak memanfaatkan betul-betul. Nah, ketika itu betul dimanfaatkan dan menghasilkan, ya kan? Saya kira itu menjadi daya tarik sendiri. Dan saya kira banyak anak muda yang sudah merasakan nikmatnya transformasi teknologi itu, ya kan? Dengan penghasilan yang ya luar biasa kan gitu. Dan juga bagaimana nikmatnya transformasi dari Pak Wojo yang dulu sekarang. Ya. Kayaknya geliat ini rada kenceng ini. Kalau dari Pak Kaderisasi sendiri, senang saya manggil Pak Kaderisasi. Kader ya. Karena beliau pengkadernya anak muda di sini. Kalau ke depan jualannya supaya semakin kencang melalui media digital, apa yang sudah disiapkan teman-teman? Karena kan kita tadi lihat di tayangan kan ada seminar dunia digital juga teknologi. Nah itu seperti apa Pak bocorannya? Ya, yang kita siapkan ya, nah, ini hasil ya. dari training of trainer ini ya. Jadi memang ini masih tahap awal Mbak. Jadi nanti berkelanjutan, ya, di mana di situ nanti ya kita akan lebih ke pemantapan materi, kemudian pembekalan terkait dengan bagaimana menghadapi era digital yang seperti sekarang ini. Kita juga yang namanya pemuda itu harus punya peran aktif ya, di sana harus mengikuti zaman yang tadi kita diskusikan. Nah, yang kita siapkan nanti pemetaan kader Mbak. Jadi dari hasil training of trainer itu kita akan bisa petakan siapa yang kemudian masuk di bidang-bidang tertentu, yang kreatif tentunya di bidang-bidang digitalnya, kemudian nanti marketingnya, kemudian nanti yang bagian horenya ada juga Pak? Ada. Jadi nanti ada pemilahan lah. Kelanjutannya nanti kita akan klasifikasikan, kita kelompokkan yang sesuai dengan bidang masing-masing. Tentunya seperti itu. Namun demikian Mbak, bagaimanapun juga prinsip daripada paguyuban itu sendiri itu kan ya membangun kebersamaan. Bagaimana tidak juga melupakan istilah falsafah, bagaimana di mana bumi dipijak, di situ kita langit ujung. Artinya itu juga harus menjadi rambu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita keluar dari norma-norma yang ada. Artinya bagaimanapun juga kita harus menjaga itu. Terlebih terkait dengan falsafah Uma Petang ya, itu juga tetap ya, kita sampaikan berulang-ulang, bahkan berulang-ulang kepada kader untuk bisa memahami makna dari itu, makna dari falsafah Uma Petang itu sendiri. Renorno saling. Benar. Jadi corone Purnorno. Kemudian mempersiapkan dari Pak Wojo sendiri 2045 kita mendapatkan bonus demografi. Itu gilirannya cacah nom yang sekarang. Nah, untuk terus supaya bisa regenerasi. Masih kakaknya ngajari adine ngajari adine mana? Ya itu kan nanti berjenjang, tetap kita laksanakan. Tapi harus dipahami juga Mbak, bahwa anak muda ya juga tidak boleh mengesampingkan yang tua. Betul bahwa anak muda itu kemudian menjadi regenerasi pengganti yang tua. Tapi yang tua juga bisa ngomong kan, kamu itu yang muda ojo ngece, ojo ngeremehno, tua-tua gini saya pernah muda. Tua-tua begini saya sudah tua. Tua-tua gini saya pernah muda. Kamu muda siapa tahu nggak sampai tua. Jadi seperti itu, intinya harus ada semacam ya kekompakan lah ya, komunikasi yang apik ya antara yang muda dengan yang sepuh ataupun yang senior lah, yang junior dengan yang senior. Nah sepuh tolong jangan lihat sepuh. Kalau gitu kamu sepuh kepada Yana gak enak. Iya sungguh ketika itu menjadi satu komunikasi yang bagus, kerjasama yang bagus, tentunya menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya nanti kemudian jenjang kaderisasi ya kita akan mempersiapkan itu. Hari ini ada beberapa paguyuban, ada beberapa organisasi yang merasakan betapa untuk keberlangsungan organisasi itu dianggap mengkhawatirkan. Karena apa? Karena faktanya tidak ada ataupun tidak mempersiapkan generasi selanjutnya.
Makanya ini menjadi poin penting juga untuk kami di kaderisasi ya, pemuda dan kaderisasi tentunya bagaimana kemudian secara berjenjang kita akan adakan kegiatan-kegiatan kaderisasi baik terkait dengan membantu ataupun bersinergi dengan bidang ekonomi dan tentunya dengan bidang-bidang lain, seni, sosial, budaya dan lain sebagainya seperti itu. Dari mencetak para leader baru di Paguyuban ini sendiri, kayaknya tidak ketinggalan pendidikan karakternya. Nah, Itu yang penting. okay. Nengka kok bocah-bocah yang lama ngerasa bisa, kayak kata Bapak tadi itu kelajuan. Nah, dari awal pendidikan karakter ini juga menjadi hal yang utama. Selain tadi dikatakan bahwa mereka juga harus belajar falsafah pembetan. Okay. Ya, jadi apa namanya training of trainer atau kegiatan-kegiatan kaderisasi yang kita laksanakan ya, ini ke depan Mbak ya, ke depan artinya karena kita ya baru, kemudian kita yang namanya baru itu masih meraba-raba yang cocok yang mana, yang disesuaikan dengan karakter, dulu ya. Betul ya, Cek Pak. yang disesuaikan bisa sesuaikan, jangan sampai kita mulu-mulu terlalu apa namanya punya angan-angan yang justru tidak sesuai dengan karakter pemikiran dari kader-kader kita. Jadi ya tahapannya itu tetap ada, kita nanti lihat kira-kira yang cocok yang mana, seperti itu kita pilih juga. Tentunya itu menjadi apa sih PR ya kami di pemuda dan kaderisasi. Mestinya sih kalau ada lebih lagi sih ya dengan Pak Joko mungkin. Kalau beliau belum sempat hadir, next time mungkin. Karena kita sudah berada di segmen terakhir. Apa yang ingin disampaikan pada saat ini buat Paguyuban sendiri, kemudian buat para kader muda di sana yang Pakwojo dan yang tidak tergabung di Pakwojo. Dan apakah dari luar Pakwojo sendiri keturunan Tiang Jawi itu boleh bergabung? Maksudnya? Kalau misalnya ada teman-teman lain di luar keturunan Tiang Jawi boleh bergabung di Pakwojo atau seperti apa? Mungkin Mas. Oh ya, jadi gini Mbak, jadi Pakwojo ini kan memang anggotanya tidak yang hanya datang dari Jawa, kemudian tapi memang dari anak keturunan, bahkan dari kita ini kan karena pergaulan ini kan yang ada juga yang jatuh cinta dengan kawin campur Nah, itu juga masuk bagian keluarga besar Pakwojo, sehingga bisa sama-sama untuk bareng-bareng di Paguyuban ini dalam rangka bagaimana kita bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi keluarga Jawa maupun juga masyarakat di Kalimantan Tengah. Itu Mbak. Jadi boleh. Ya. Tidak harus yang keturunan Tiang Jawi semua murni, tetapi yang sudah campur juga oke. Ya, yang penting punya visi dan misi sama, sesuai dengan ada ART-nya. Oke. Kalau untuk Pak Kader sendiri, apa yang mau disampaikan? Tidak hanya untuk teman-teman muda Pakwojo sehingga mereka menjadi pemuda hebat ekonominya, jadi juga bergeliat untuk teman-teman di luar Pakwojo. Ya tentunya kalau untuk kita bicara yang di Palangkaraya Mbak ya, bicara pemuda tentu bicara semangat. Saya kira hari ini pemuda ataupun hari ini ketika ada masyarakat ataupun ada orang yang mengeluh bahwa hidup di Palangkaraya, hidup di Kalimantan Tengah itu sampai kelaparan, sampai nggak makan, itu males-malesnya orang Mbak. Karena begitu banyak peluang yang ada di sini yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Artinya kami menyemangati ya teman-teman bahwa peluang yang ada di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya khususnya itu sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman pemuda baik yang dari Pakwojo ataupun dari teman-teman di luar Pakwojo, manfaatkan peluang yang ada ini, gali potensi, masih banyak yang bisa kita karyakan di sini, yang bisa kita kerjakan, yang kemudian bisa menjadi jalan sukses untuk baik diri kita sendiri ataupun dengan untuk berbagi kepada masyarakat, kepada orang lain, tentunya seperti itu. Ya, saya tentu yang berharap dari kita semuanya, bukan hanya dibilang Mbak
Olim itu yang senior-senior, tapi saya berharap dari yang muda-muda, baik kawan-kawan Pak Kojo maupun yang di luar ini, karena banyak organisasi kepemudaan yang di daerah Kalimantan ini bisa saling berkolaborasi. Ya, satu saat tentu bisa dibuat Mas Lamet bagaimana bisa ada pertemuan bersilaturahim, karena ide transformasi perubahan itu kan masalah ide, ya kan? Kalau bisa muncul ide itu kalau kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu, ya kan? Ketika bersilaturahim itu maka tentu akan ada gagasan, ada sesuatu yang mungkin bermanfaat yang bisa dikembangkan untuk dikerjasamakan bareng-bareng bagaimana pemuda Kalimantan Tengah ini bisa memikirkan atau menghasilkan, bisa mentransformasi dirinya dan juga ada inovasi khususnya juga terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi, karena ekonomi ini sangat penting, ya kan? Ini menyangkut hajat hidup ya yang luar biasa, karena ini adalah bagian dari basic need, nilai dasar kebutuhan yang harus dipenuhi. Insya Allah kalau ekonominya terpenuhi dengan baik, yang lain-lainnya juga saya kira bisa menyesuaikan. Jangan sampai kebalik-balik, pengen tampil ini, pengen tampil pengen tampil itu, tetapi pada belum siap, belum mampu. Nah, ini sangat bahaya, ya sangat bahaya apalagi untuk generasi muda. Ini bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Kenapa? Tidak didukung kemampuan, ya kan? Tidak ada sebenarnya tidak mampu, tapi dibuat seolah-olah dia itu punya ini punya itu, yang justru tidak baik untuk diri sendiri. Dan juga saya kira ini lagi perlu adanya kolaborasi pemuda Kalimantan Tengah. Kami minta nanti Mas Lamet ya dan kawan-kawan bisa menginisiasi ini, ya, mencoba membangun silaturahim dengan kawan-kawan pemuda Dayak maupun pemuda asal lain yang paguyuban lain, ya, sehingga lagi tadi bisa saling berkolaborasi. Nah, ini terakhir, Pak. Kalau ini sudah terakhir, karena ini momennya Idul Fitri, ya, kami atas nama paguyuban keluarga Wong Jawa Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat Islam di Kalimantan khususnya dan seluruh umat Islam di Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Idul Fitri 1444 Hijriah ini kita kembali fitri, kemudian bisa memulai sesuatu yang baru untuk bisa mentransformasi diri kita dan juga masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Khusus ini Pak di Palangkaraya, Pak Kojo, dalam rangka Idul Fitri ini juga kita ada posko, ya, ada posko mudik. Ya, kita siapkan di PA 11 kilometer 11 ya, kilometer 11 Jalan Cilirut Palangkaraya ini, mudah-mudahan juga bagian dari Pak Kojo untuk bisa andil memberikan kontribusi untuk masyarakat. Terima kasih kepada narasumber Pak Haji Daryana, Ketua Bidang Ekonomi Pakuwojo, juga Bapak Ahmad Nur Slamet sebagai bidang kepemudaan organisasi dan kaderisasi yang kita sapa malam hari ini, Pak Kader. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi. Besok kita Idul Fitri, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada saudara kita yang lebih dahulu merayakan. Saya Olivia Teja bersama keluarga besar Jurnal Televisi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.